Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa walah. Wa ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah. Panjenengan semua para pemirsa tayangan ini, saya mengucapkan selamat berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana Allah merintahkan kita semuanya bagi orang yang beriman untuk wajib melaksanakan puasa Ramadan. Dalam puasa Ramadan, kula panjenengan dituntun untuk senantiasa berakhlak yang baik dalam tingkah laku, tutur kata, maupun dalam bersikap. Bahkan dari hati kita juga dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang positif. Saudaraku, khusus dalam kesempatan ini saya ingin bicarakan salah satu hadis Nabi dari Imam Bukhari menyatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun apabila tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan bohong, maka sia-sialah puasanya. Ini penting kita perhatikan, karena tutur kata kita ini akan menjadi pedang yang sangat tajam dibanding pedang yang sebenarnya kalau tutur kata kita ini menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau semua mengatakan puasanya tidak akan mendapatkan pahala atau puasanya sia-sia. Barangkali kita itu nanti melakukan puasa sementara kita tidak meninggalkan kata-kata yang sia-sia. Umumnya perkataan bohong, perkataan ngibul, perkataan yang tidak baik, apalagi menyakiti orang lain. Perkataan kita sudah dosa, orang lain sakit hati, dan suatu saat nanti jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut gara-gara kita puasa tidak berpuasa tapi menyakitkan orang lain. Saudaraku, dalam pergaulan ini banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Bukan saja tutur kata kita yang kita tata, tingkah laku kita, sikap kita. Karena orang Islam itu mendapatkan tuntunan dari Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu sesuatu tingkah perbuatan, bahkan sikap kita, mimik kita dalam berhadapan dengan orang lain. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menyakitkan orang lain, baik itu orang lain yang sudah kita kenal maupun yang belum kita kenal. Kepada orang lain kita dilarang untuk bersikap berprasangka buruk, termasuk kepada orang yang sudah kita kenal selama ini sudah melakukan keburukan. Justru kita berprasangka baik, kemudian kita akan bersikap baik kepada mereka. Insya Allah orang yang tadinya buruk menjadi luntur hatinya, luntur sikapnya, menjadi orang baik yang beneran. Sikap orang Islam itu. Terlebih lagi saudaraku sekalian, kalau kita berhadapan dengan keluarga kita, juga dengan para tetangga kita. Ini penting. Para orang tua bertutur kata yang baik. Tidak hanya masalah perkataan orang tua, tidak, bukan itu saja. Selain perkataan orang tua kepada anaknya, keluarganya itu, perkataan yang jujur, juga penyampaiannya dengan sikap yang baik. Kepada tetangga juga begitu. Pada tetangga ini kita juga harus bersikap baik. Dengan tetangga saudaraku sekalian, Rasulullah sampai menyatakan, mazala Jibrilun yusini bil jari hatta dunantu yuwarisuhu. Tidak henti-hentinya malaikat Jibril itu membisiki telingaku, kata Rasulullah, tentang hidup bertangga. Sehingga aku mengira, kata Rasulullah, seolah-olah tetangga itu memiliki hak waris, sebagaimana saudara kita satu nasab. Masya Allah, ini penting. Sungguh permasalahan dengan tetangga itu banyak sekali.
kita berkaitan dengan tangga, ada bermasalah dengan masalah suara. Ada tetangga kita yang suka musik banter-banter. Ada tetangga kita memiliki piaraan. Misalkan ya, tetangga kita memiliki kucing ya. Panjenengan bisa lihat di halaman saya suka tanaman. Tapi kadang-kadang terganggu oleh kucing. Kucing itu suka tidur di atas pot saya, di atas bunga. Kemudian dia buang kotoran di situ. Kata orang, kasih saja air. Misalkan air mineral dalam kemasan itu. Katanya tidak mau. Ternyata tidak. Sampai saya kasih duri. Ya. Ternyata kucingnya juga nggak takut. Ya. Dihilangkan dulu durinya itu. Kemudian dia tidur dan membuang kotoran di situ. Belum lagi yang lain-lain, saudaraku sekalian. Mungkin ya, tetangga kita memiliki piaraan yang lain yang mungkin mengganggu kita. Hendaklah kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Tutur kita juga kita jaga. Jangan sampai ya, kita berkehendak memperbaiki hubungan dengan tetangga tanpa masalah, ternyata justru karena tutur kata kita yang kurang lemes, kurang baik, menjadi permasalahan baru, menjadi pertengkaran. Naudzubillah. Kalau dengan tetangga kita juga harus lebih baik, kata kita, mengalah terhadap sesuatu yang tidak baik ya. Itu saya kira itu yang penting saya sampaikan pada panjenengan. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul membawa pahala yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.